Kata jahiliyah berasal dari kata jahl atau al-jahl yang maknanya adalah bodoh atau kebodohan. Kata jahiliyah ini sering digunakan untuk menggambarkan masa-masa kehidupan sebelum diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW di tanah Arab. Maka sering kita menyatakan bahwa hukum-hukum atau tatanan kehidupan di Arab pada masa-masa sebelum kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah masa-masa jahiliyah atau kehidupan jahiliyah. Ya, artinya kehidupan yang tidak diatur oleh Islam. Itulah yang sebenarnya makna dari kata-kata jahiliyah ketika itu disematkan pada masa-masa kehidupan sebelum diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata jahiliyah ini di dalam satu ayatnya yang berbunyi afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman. Ya. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman. Dan siapakah yang hukumnya lebih baik daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini bahwa yang dimaksud dengan hukum-hukum jahiliyah atau sistem kehidupan jahiliyah adalah hukum-hukum atau sistem kehidupan yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa melihat bahwa kondisi masyarakat jahiliyah adalah sebuah kondisi masyarakat yang kepada mereka diatur oleh hukum-hukum yang bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kondisi peradaban suatu masyarakat itu adalah tergantung kondisi atau tergantung hukum apa yang diterapkan kepada mereka. Maka sebaliknya bahwa kondisi kehidupan yang Islami itu juga hanya bisa terwujudkan ketika kepada mereka diterapkan hukum-hukum atau aturan-aturan Islam. Maka kita bisa melihat lagi bahwa hari ini sebenarnya tidak jauh berbeda kalau kita kiaskan dengan apa yang terjadi pada masa-masa sebelum kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di mana kalau kita merujuk kepada definisi dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tadi, bahwa yang disebut dengan hukum-hukum jahiliyah adalah hukum-hukum yang bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita lihat bahwa hari ini di dunia ini ya secara global hukum atau tatanan kehidupan atau aturan-aturan kehidupan itu bisa kita lihat yang mayoritas atau yang dominan hari ini adalah kehidupan yang diatur oleh hukum-hukum yang disebut dengan hukum-hukum kapitalis, ya, atau ideologi kapitalisme yang didasarkan atas akidah sekularisme. Ya, itu satu sisi, ya, bahwa di dalam kondisi masyarakat global hari ini mayoritas masyarakat dunia ini diatur oleh hukum-hukum kapitalisme, ya, atau ideologi kapitalisme yang sebenarnya landasan akidah mereka adalah sekularisme. Sementara di sisi lain ada satu kelompok bangsa-bangsa yang lain yang mereka mengemban ideologi yang disebut dengan sosialisme komunis. Ya, jadi kalau kita lihat hari ini bahwa pilihan bagi manusia hari ini sebenarnya adalah apakah mereka mau diatur oleh aturan-aturan ideologi kapitalisme sekuler atau aturan-aturan sosialisme komunis atau aturan-aturan Islam itu sendiri. Ya, jadi pilihan bagi manusia sebenarnya hanya ada dua, apakah Islam atau apakah hukum-hukum jahiliyah yang diwakili oleh ideologi kapitalisme sekuler dan ideologi sosialisme komunis. Ideologi kapitalisme sekuler hari ini banyak diemban oleh negara-negara barat, ya, Amerika Serikat sebagai pelopor, kemudian seluruh negara-negara Eropa, kemudian sayangnya banyak sekali dari negeri-negeri muslim, negeri-negeri yang berpenduduk mayoritas muslim, banyak sekali yang mengikuti tatanan kehidupan yang justru dirancang oleh barat yang tergambarkan dengan jelas dalam sebuah ideologi yang kita sebut dengan kapitalisme sekuler ini. Sementara ideologi sosialisme komunis, ya, banyak sekali diemban oleh negara-negara baik itu di Amerika Selatan, ya, kemudian di Asia, ya, seperti Cina, Korea Utara, kemudian negara-negara tetangga kita seperti Myanmar, Laos dan seterusnya. Mereka adalah negara-negara yang mengemban
ideologi sosialisme komunis yang berupa tatanan atau aturan-aturan kehidupan bagi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Sementara Islam sendiri sebagai sebuah ideologi, tidak ada satupun hari ini negeri yang menjadi pengemban dari ideologi Islam itu sendiri. Meskipun Islam sebagai sebuah ideologi ini pernah eksis ya pada zaman-zaman kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW, kemudian pada masa-masa Khulafaur Rasyidin, kemudian pada masa-masa kekhilafahan hingga berakhirnya era kekhilafahan itu pada tanggal 3 Maret 1924. Ya, maka hari ini yang kita lihat ya di seluruh dunia bagaimana kondisi peradaban itu tercipta, bagaimana kondisi masyarakat sesungguhnya merupakan cerminan dari hasil penerapan ideologi selain Islam, ya, yaitu ideologi atau tatanan kehidupan kapitalisme sekuler dan sosialisme komunis. Sementara untuk kondisi masyarakat yang Islami, ya, yang dihasilkan dari penerapan ideologi Islam, hari ini kita tidak bisa melihatnya. Ya, satupun negeri hari ini tidak ada yang menerapkan ideologi Islam. Maka kita hanya bisa melihat dari catatan-catatan sejarah, bagaimana ketika Islam itu diterapkan sebagai sebuah ideologi, bagaimana ketika Islam itu menjadi tatanan kehidupan, sehingga terciptalah masyarakat yang Islami. Itulah yang bisa kita lihat hanya dari catatan-catatan sejarah. Bagaimana kondisi masyarakat pada masa kenabian, bagaimana kondisi masyarakat pada masa-masa Khulafaur Rasyidin, dan bagaimana kondisi masyarakat pada masa-masa kekhilafahan. Bisa kita lihat bahwa kondisi masyarakat ketika ideologi Islam itu diterapkan kepada mereka begitu luar biasanya, ya, kualitas generasi, ya, kualitas masyarakat yang tercipta hasil penerapan ideologi Islam itu. Ulama-ulama besar yang hari ini kita kenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian generasi-generasi sesudahnya, ya, ada Muhammad Al-Fatih dan seterusnya. Mereka adalah generasi-generasi yang dihasilkan dari penerapan ideologi Islam. Maka hari ini kita tidak mungkin bisa melihat generasi sekaliber mereka, ya, karena memang Islam sebagai sebuah ideologi tidak ada yang menerapkannya. Maka pilihan kita sebenarnya hari ini sebagaimana yang Al-Fakir sampaikan di depan tadi, bahwa manusia hari ini memang mempunyai dua pilihan, apakah menerapkan ideologi Islam atau menerapkan ideologi-ideologi jahiliyah, ya, yaitu ideologi-ideologi yang tidak bersumberkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang hari ini bisa kita katakan diwakili oleh dua ideologi besar, yaitu ideologi kapitalisme sekuler dan ideologi sosialisme komunis. Maka konsekuensi keimanan seorang muslim seharusnya adalah dia hanya menginginkan ideologi Islam. Ya, konsekuensi seorang muslim seharusnya dia menolak seluruh ideologi atau tatanan kehidupan yang bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu ideologi-ideologi selain Islam. Dalil untuk hal ini sangat banyak sekali bahwa umat Islam harus diatur berdasarkan aturan-aturan Islam. Ya, di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 50 misalnya, wa anikum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian itu menghukumi atau mengatur kehidupan mereka atau kehidupan manusia bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau di dalam ayat yang lain yang kiranya ayat ini adalah ayat yang sangat populer ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di tengah-tengah kalian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dan jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kembalikanlah setiap persoalan kehidupan itu pada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kemudian Allah lanjutkan sebagai akhir dari ayat ini, Allah katakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi ini adalah ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, telah menyatakan wajibnya bagi umat Islam untuk menolak seluruh aturan-aturan selain Islam, untuk menolak seluruh ideologi-ideologi selain Islam,
untuk menolak seluruh tatanan kehidupan atau sistem kehidupan yang mengatur kehidupan manusia yang bukan bersumber dari Islam. Yang dengan kata lain, seharusnya umat Islam itu menolak seluruh sistem kehidupan yang bersifat jahiliyah. Atau hari ini mungkin bisa kita sebut dengan jahiliyah modern. Ya, kalau dulu pada masa kenabian atau pada masa-masa sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus, masyarakat Mekah atau masyarakat Arab pada umumnya diatur oleh hukum-hukum jahiliyah, ya, maka hari ini pun kita tidak jauh berbeda. Maka kita bisa sebut bahwa aturan-aturan kehidupan yang hari ini eksis mengatur kehidupan manusia adalah sistem kehidupan yang disebut dengan jahiliyah modern. Karena jauh dari sistem kehidupan berdasarkan Islam, sistem kehidupan berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa konsekuensi keimanan seorang muslim seharusnya dia menolak seluruh sistem kehidupan yang bukan bersumber dari Islam atau sistem kehidupan jahiliyah, tetapi seharusnya dia menerima bahkan mengakui wajibnya Islam sebagai aturan kehidupan, sebagai sebuah ideologi.